Februari 2021 nanti akan ada Special Sunday. Teman-teman boleh berkarya lagi dengan tema kasih. Tanda kasih boleh untuk Tuhan Yesus, untuk mama papa, untuk oma opa, untuk kakak adik, atau tanda kasih untuk guru dan teman-teman juga boleh. Tanda kasih boleh berupa menyanyi, menari, membuat hiasan, membuat makanan, menghafal ayat Alkitab, atau bermusik, berdoa, bercerita, berpuisi juga boleh. Lama video sekitar 1 menit. Posisi kameranya landscape. Tolong kirim ke sini paling lambat tanggal 7 Februari 2021. Selamat berkarya. Bapak Ibu yang terkasih, apabila Bapak Ibu memiliki putra atau putri ataupun cucu usia balita sampai kelas 8, kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengajak untuk bergabung bersama kami mengikuti sekolah minggu yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk kelas balita sampai 3 SD lewat Zoom Meeting. Dilanjut pukul 9:15 untuk kelas 4 sampai 6 SD masih lewat Zoom Meeting. Kemudian pada pukul 10 pagi kebaktian tunas remaja diadakan lewat Google Meet. Link Zoom Meeting dan Google Meet dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari ajak putra-putri atau cucu Bapak Ibu untuk dapat hadir di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi seperti ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar kita. Mari kita menolong dengan menyisihkan berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita, menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki, dengan memberikan keterangan peduli COVID atau menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran kasih Tuhan untuk sesama kita. Sembuhkan orang yang patah hatinya dan membalut luka-luka mereka. Dia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan, berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Haleluya, sungguh
Kita dasari ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan beritakanlah kabar baik. Injil yang merupakan kabar baik diberitakan untuk membebaskan, memulihkan, dan memenangkan kehidupan. Seperti yang tertulis dalam Markus pasal 1 ayat 38. Lalu jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Karena itu sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita semua dipanggil memberitakan Injil kerajaan Allah. Pemberitaan kabar baik merupakan respon kita atas kasih Allah. Biarlah lewat renungan hari ini, kita diingatkan untuk terus setia menuturkan kabar baik tentang cinta kasih Allah. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang penawar hati rindu, melipur terpasar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu
Bapak Ibu, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kami, serta penuh dengan penyesalan, kami mau mengakui ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat sepanjang hidup kami hingga saat ini. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami, ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu yang besar. Dan pulihkanlah kembali ya Tuhan akan kehidupan kami, dan baharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Yesaya pasal 43 ayat 11 dan 12. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk pelayanan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh terus-menerus mau menyatakan syukur kami akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup yang kami jalani, meskipun saat ini kami masih juga ada dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum juga mereda di negara kami. Karena itu kami bersama mohon biarlah melalui persekutuan kami secara virtual ini tetap menguatkan kami untuk terus bersama-sama memohonkan kekuatan menjalani kehidupan ini di dalam dan bersama Engkau. Karena itu kalau pada hari Minggu ini kami bersama juga mau dipersekutukan dalam kebenaran firman-Mu, kami percaya firman-Mu adalah kekuatan untuk kami terus-menerus menyadari betapa pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Karena itu berkati kami saat kami sebentar mencoba membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu, supaya apa yang kami baca dan renungkan menjadi kekuatan di dalam kuasa dan kasih Tuhan untuk kami senantiasa menjalani kehidupan kami di dalam dan bersama Engkau. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Injil Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-39, ada dua buah perikop yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Dan perikop yang kedua, Yesus mengajar di kota-kota lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu.
Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nampaknya setiap kita selalu menginginkan kisah atau berita yang happy ending. Berita yang baik. Kalau bisa dalam kehidupan jangan ada berita yang buruk. Semua maunya melihat baik-baik saja. Jangan sampai mendengar kabar yang buruk, yang tidak enak, yang menyedihkan, yang mengecewakan. Kalau bisa semua sesuai dengan apa yang diinginkan. Semua orang ingin harapannya terlaksana seperti yang dia bayangkan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, seperti yang juga dinyatakan dalam Injil, selain juga dalam bacaan-bacaan Alkitab yang lain dalam leksionari, kita bersama diperlihatkan bagaimana pada berita Injil yang mau menegaskan tentang kabar baik itu bukanlah soal kabar yang menyenangkan atau kabar yang happy ending. Percakapan Yesus dengan murid-muridnya yang kita baca bersama ketika Yesus telah menyembuhkan mertua dari Simon. Murid-murid mengalami kebahagiaan. Tetapi bagaimana setelah itu Yesus beristirahat setelah kelelahan dan pagi-pagi ketika Yesus bersaat teduh dan dicari oleh murid-muridnya, murid-murid mencari Yesus karena sudah banyak orang yang datang. Karena itu dikatakan murid-muridnya kepada Yesus, "Semua orang mencari Engkau." Tetapi apa yang Yesus jawab? Saat itu yang Yesus jawab justru mencengangkan. Kita tidak tahu ada banyak orang yang datang kepada Yesus mencari Yesus untuk mendapatkan kesembuhankah? Entah apa motivasinya, hanya untuk melihat Yesus atau punya harapan lain. Tetapi justru saat murid-murid mengingatkan Yesus bahwa semua orang mencari Engkau, Yesus justru menjawab dan mengajak murid-murid untuk pergi ke tempat lain. Sikap Yesus ini tentu bagi banyak orang yang saat itu tengah menantikan Dia, tengah mencari Dia, sikap Yesus itu adalah sebuah tindakan yang tidak menyenangkan. Tindakan Yesus itu tidak membahagiakan, bukan yang mereka inginkan.
Tapi justru itulah apa yang disebut dengan kabar baik yang mau Yesus jelaskan. Apa yang Yesus mau tegaskan tentang kabar baik? Bahwa kabar baik itu bukan untuk menyenangkan dan memuaskan keinginan seseorang atau sekelompok orang. Bukan itu. Yesus dengan jelas menunjukkan bahwa memberitakan kabar baik itu lebih dari sekedar mau menghibur orang yang sedang punya banyak pergumulan. Lebih dari itu. Karena Yesus justru mau menunjukkan bahwa memberitakan kabar baik adalah sebuah penegasan untuk setiap orang merasakan kekuatan Tuhan. Mengalami semangat untuk menjalani hidup di dalam dan bersama Tuhan. Sebuah berita yang juga telah ditegaskan oleh Nabi Yesaya. Kalau kita mengamati pembacaan pertama dalam leksionari dari kitab Yesaya 40, khususnya di ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Bagaimana di situ Nabi Yesaya menegaskan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang dalam pergumulan berat, yang sedang mencari di manakah kekuatan Tuhan, yang sedang punya banyak masalah dalam hidup, yang hidupnya terkungkung begitu rupa. Dan Nabi Yesaya mengatakan di Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 dikatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebuah penegasan ini yang pernah ditegaskan oleh Nabi Yesaya yang mau Yesus juga tegaskan kembali. Karena itu dalam memberitakan kabar baik, Yesus bukan mau menyenangkan orang-orang tertentu atau sekelompok orang. Yesus juga bukan terpaku hanya ingin menghibur orang-orang yang sedang susah, yang sedang menderita, yang sedang kecewa. Bukan itu. Tapi Yesus justru pergi ke tempat lain. Mau memperlihatkan bahwa Yesus mau membiarkan Tuhan menyatakan kuasanya. Bahwa kuasa itu ada di dalam dan juga bersama Tuhan. Dan bagaimana orang-orang bisa bertemu dengan Tuhan, sumber kekuatan, sumber semangat. Dan ini yang justru menjadi berita yang juga ditegaskan oleh Nabi Yesaya. Ada kekuatan baru yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Seperti apa itu kekuatan baru? Yesaya menggambarkan sebagai sebuah kekuatan pemulihan. Pemulihan dalam kuasa Tuhan yang memperlihatkan kebaikan Tuhan. Masalahnya, apakah kita ini adalah orang-orang yang telah menerima kabar baik dari Tuhan? Atau justru kita merasa tidak menerima kabar baik karena kita masih terpuruk dalam segala kepedihan kita, dalam segala kekecewaan kita.
seperti yang ditegaskan oleh Nabi Yesaya. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan yang dapat menerima kabar baik itu. Maka apakah kita bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang bertanya, sampai kapan ini akan berakhir? Kapan kita bisa bebas seperti dulu lagi? Kapan kita bisa jalan-jalan seenak-enaknya? Kapan kita bisa ke gereja lagi? Kapan kita bisa perjamuan kudus lagi? Kapan dan kapan? Vaksin sudah ada. Tetapi yang kena COVID justru makin bertambah. Bahkan sudah menembus 1 juta orang. Sampai kapan semua ini? Seperti yang Yesus katakan kepada para murid, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yesus mengajak kita untuk mengalami berita baik itu. Yesus mengajak kita untuk menerima kabar baik itu. Kabar baik bukan seperti yang kita inginkan. Bukan seperti yang kita bayangkan. Bukan soal happy ending. Tapi bagaimana hari demi hari kita bisa mengalami kekuatan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Hari demi hari di tengah tantangan dan kesulitan kita terus masih dapat mengalami kebaikan-kebaikannya. Yesus mengajak kita untuk bersama-sama dengan Dia meneruskan karyanya memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bahwa kekuatan baru dari Tuhan akan dinyatakan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan untuk berkarya. Selamat menyambut kabar baik Tuhan dan selamat menjadi pemberita kabar baik Tuhan bagi setiap orang di sekitar kita. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari Minggu ini kami tetap diberikan kekuatan dalam kebaikan Tuhan untuk menikmati persekutuan meskipun secara virtual. Tapi ini adalah bukti bahwa Tuhan terus-menerus mau menyatakan kekuatan baru bagi kami. Karena itu berkati hari yang akan kami masuki dalam segala tantangan dan juga harapan. Kami mohon berkati kerinduan kami untuk mengalami berita baik yang daripada Engkau,
dalam berbagai segi kehidupan kami. Ketika kami bergumul dalam kehidupan bergereja kami di GKI Pasir Kaliki, kami mohon kuatkan kami sebagai anggota jemaat maupun simpatisan untuk ikut ambil bagian dalam rencana kasih Tuhan yang mau menyatakan kebaikan. Karena itu kami bersama berdoa, menyerahkan kehidupan bergereja kami dalam tangan kasih-Mu. Apalagi saat ini kami juga sedang bergumul dalam proses pencarian penatua. Kami mohon Tuhan juga menguatkan kami untuk belajar, untuk terus mencari rencana Tuhan di tengah-tengah ketidakmengertian kami akan keberadaan hidup bergereja yang Engkau percayakan dengan berbagai tantangan dan pergumulannya. Karena itu, kami bersama menyerahkan hidup bergereja kami dalam tangan kasih-Mu. Kami juga bersama mau berdoa untuk kehidupan setiap saudara-saudari kami dengan berbagai tantangan dan pergumulan ketika bergumul dengan kelemahan fisik, entah itu karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Kami mohon kuatkan kami untuk terus mengalami kebaikan Tuhan melalui perawatan, melalui penanganan para medis maupun pendampingan keluarga. Supaya di tengah kelemahan fisik yang kami alami, kami tetap mau menaruh pengharapan kami di dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami bersama berdoa menyerahkan saudara-saudari kami yang bergumul dalam kelemahan fisiknya dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga untuk saudara-saudari kami yang bergumul dalam usaha dan pekerjaan. Ketika kami terus rindu bahwa di tengah pekerjaan dan usaha yang kami geluti, bahwa tangan kasih Tuhan yang senantiasa menopang dan senantiasa berkarya melalui setiap upaya dan juga berbagai ikhtiar yang kami lakukan. Karena itu berkati pekerjaan dan usaha kami, supaya itu juga mendatangkan bukti akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan setiap saudara-saudari kami yang tengah bergumul dengan pekerjaan dan usahanya di dalam dan bersama Engkau. Kami juga bersama mau berdoa untuk setiap saudara-saudari kami dengan berbagai tantangan pergumulan dalam hidup berkeluarga, dalam hidup mendidik, membesarkan anak-anak, bahkan di tengah-tengah tantangan pendidikan dan pergaulan di antara para anak-anak dewasa ini dengan berbagai kemajuan teknologi dan juga belajar jarak jauh yang dialami. Kami bersama berdoa dan mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama-sama juga mau berdoa untuk hidup berbangsa dan bernegara kami, upaya perbaikan dan perubahan yang terjadi. Kami mohon Tuhan menguatkan kami untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami, untuk ikut serta menyatakan tugas dan panggilan hidup berbangsa dan bernegara di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa yang boleh kami naikkan kepadamu, setiap doa yang dapat kami katakan maupun terselip dalam relung hati kami. Kami percaya Engkau meniliknya dan karena itu kuatkan kami untuk mengerti akan jawaban-jawaban doa yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Karena kami berdoa dan menyerahkan setiap pengharapan dan permohonan serta syukur kami hanya di dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau untuk jemaat yang menginginkan amplop persembahan tersebut diserahkan ke gereja, dapat menghubungi tata usaha atau penatua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki
atau dengan scan QR kode yang telah tersedia. Bapak Ibu, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu, dan juga atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami ini kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat serta hati yang bijak, agar persembahan ini ya Tuhan boleh dapat dikelola, dipergunakan untuk hanya kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang.
Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita secara virtual ini dengan terus memohon kekuatan Tuhan, menyatakan kasih dan kekuatan yang daripada Tuhan, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.